Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT hasil diskusi kami dengan judul Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara, yang beranggotakan Ferian Dwi Saputra, Amris Eliester Perdede, Maya Ramadhani Sundari, Haikal Ijan Martua, Erpin Samosir, dan Anissa. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Ferian. Kepada Ferian, kami persilahkan. Baiklah, B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Makna nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Muzayyin 1992-16. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Muzayyin 1992 nomor 16. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut. Berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arahan tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ferian. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amris. Kepada Amris, kami persilahkan. Maka dari itu alasan diperlukannya kajian Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara sebagai warga negara. Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Amris. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila, yaitu unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif merupakan gaya hidup di mana seseorang akan secara berlebihan membeli suatu barang atau jasa dengan mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya, dan secara ekonomi akan menyebabkan pemborosan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Kepada Haikal kami persilahkan. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Haikal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erpin. Kepada Erpin, kami persilahkan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. A. Kesediaan untuk saling menghargai. Mohon maaf nih, zoomnya mau habis. Ulangi lagi anjir. Nggak bisa. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Erpin. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Pada Anissa, kami persilahkan. B. Aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. 3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjamin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Magnis Suseno 2011, 118-121. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Anissa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulannya, yaitu bahwa diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa yang memiliki kedudukan sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup. Juga ideologi merupakan cita-cita negara yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian Pancasila. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.